Saya yakin banyak yang nyoblos, tapi ada kendala apakah dihitung semua atau tidak dihitung semua. Sponsor utama 02 itu ternyata aktor intelektual kecurangan. Jadi, ya yang satu keluarga dari Solo itu. Tapi di sana istilah saya kalau di sana itu adalah cendekiawan kanebo, pasukan cebok nasional. Akhirnya ini mereka makin sadar, kenapa lembaga kami yang sangat terhormat ini mau diperalat oleh keinginan satu keluarga. Sabta Marga mereka lebih kuat daripada tekanan keluarga itu. Tribrata polisi harusnya lebih dijiwai daripada perintah satu keluarga tersebut. Menariknya, dayang-dayang keluarga ini kok banyak juga bintang 4. Saya enggak mau tahu. Yang penting kamu umumkan anak saya menang. Jebret. Dengan Anda main-main mempermainkan suara rakyat, rakyat kembali ngamuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, tamu saya, tamu yang punya rumah maksudnya tamu obrolan saya. Namanya Muhammad Saididu, Mossad alias si manusia merdeka yang menjatuhkan pilihan untuk membela dan mendukung Amin, ya. Begitu kan? Manusia merdeka. Pilihan saya menjatuhkan rezim Jokowi. Gawat. Pilihan kedua saya Anies. Kok saya sepakat. Oke, saudara sekalian, ini di kediaman Bang Mossad di daerah Tangerang, ya, Banten, dan kita habis makan barusan makan ini ya, makan somai. Enak banget loh, Bang. Apalagi siang tadi kontrolnya. Itu masakan saya, istri saya. Jadi saya lihat, wah, ada Bang Mossad nih bikin video pendek lagi ngurusin iga sapi. Ini kontrolnya. Wah, begitu dimasukin ke panci saya segera harus meluncur. Bang, ini untuk besok 14 Februari ya. Insya Allah kan kita coblosan nih. Ya kan? Iya, ya. Abang yakin nggak Anies menang? Amin menang. Saya yakin banyak yang nyoblos. Tapi ada kendala apakah dihitung semua atau tidak dihitung semua. Kenapa begitu? Karena memang sangat sistematis. Ya, kita harus berterima kasih kepada yang bikin film Beautiful Vote. Itu kita harus berterima kasih. Dan yang menariknya di film itu kan semua calon paslon itu disinggung kok. Ya, kenapa yang 02 marah? Begitu kan? Disinggung juga, 01 juga disinggung, 02 juga disinggung, 03 juga disinggung. Kenapa dia marah? Ya, kenapa? Nah, saya paham. Kenapa itu kalau dia marah? Karena sponsor utama 02 itu ternyata sama dengan aktor intelektual kecurangan. Jadi kira-kira itu. Jadi itu satu orang. Nah, jadi satu orang. Siapakah gerangan? Ya, yang satu keluarga dari Solo itu. Satu keluarga dari Solo. Yang paling menarik bagi saya, 278 juta orang itu dibikin pusing oleh satu keluarga. Yang menariknya lagi, satu keluarga ini bisa menundukkan semua. Yang saya paham orang yang sampai bintang 4 pegang Sabta Marga. Itu bisa tunduk patuh kepada satu keluarga ini gitu. Satu orang yang ijazahnya sampai sekarang belum jelas mampu menekuk para profesor doktor. Profesor doktor sekarang sudah memisahkan diri. Yang Blasono. Tapi di sana istilah saya kalau di sana itu adalah cendekiawan kanebo. Kenapa kanebo? Kecuali yang kanebo itu adalah kanebo itu kan tukang membersih melap kotoran untuk melempar ke dirinya. Jadi kira-kira tukang cendekiawan kanebo saya itu istilahkan. Kalau kata warga X ya, warga Twitter namanya nyebokin. Nah, pasukan cebok nasional, PCN. Jadi ada TKN, ada PCN. Gawat. Oke, balik pertanyaan saya tadi. Abang yakin Anies bakal menang? Saya yakin, asal dia coba. Jadi begini, kita lihat ya, di film Dirty Vote itu, dia menjelaskan betul-betul siapa aktor intelektualnya, dan ternyata satu orang. Kita tahu persis siapa pelaku utamanya, aktor utamanya, kita tahu. Jadinya, terus
siapa yang lembaga negara yang mau ditunggangi, pejabat mana yang akan diperalat. Tunggu, saya sedikit telat. Lembaga negara mana saja? Lembaga negara mana saja, kita sudah tahu siapa. Kita sudah tahu. Nah, tapi kita harus paham bahwa lembaga ini juga tidak mungkin mau menyerahkan diri tunduk patuh pada keinginan satu keluarga. Dan saya melihat akhir-akhir ini mereka makin sadar bahwa kenapa lembaga kami yang sangat terhormat ini mau diperalat oleh keinginan satu keluarga. Waduh, ini kabar bagus nih Bang. Bisa sebut nggak lembaganya apa Bang? Saya melihat bahwa kita lihat TNI sudah menyatakan netral, kami tidak akan ini. Polri juga sudah menyatakan netral. Nah, kalau ada yang main-main di bawah, kelihatannya itu adalah pencilan. Pencilan itu galat kalau di statistik. Penyimpangan. Jadi hanya penyimpangan. Jadi saya melihat hanya penyimpangan yang terjadi sekarang. Semakin sadar dia. Bukan perintah atasan ya? Pucuk pimpinan. Saya tidak melihat itu. Saya tidak melihat bahwa itu perintah atasan. Ini pencilan. Atasannya juga saya lihat semakin sadar kok. Coba bayangkan kalau Anda seorang jenderal bintang 4 yang meniti karir dari bawah, tahu-tahu di atas mengkhianati lembaganya, maka menurut saya yakin Sabta Marga mereka lebih kuat daripada tekanan keluarga itu. Sabta Marga, dan kalau polisi apa istilahnya ya? Tribrata. Tribrata polisi harusnya lebih dijiwai daripada perintah satu keluarga tersebut. Nah, itu kira-kira ini saya bahwa sekarang begini, tanda kutip musuh rakyat sudah jelas sekarang. Musuh rakyat adalah orang atau keluarga yang mau mengambil kedaulatan rakyat dari tangan rakyat dengan cara tidak bermartabat. Tidak martabat. Tidak beretika. Ya? 5 orang itu ya? Ya, keluarga itulah. Nah, tapi yang menariknya, dayang-dayang keluarga ini kok banyak juga bintang 4. Ini maksud saya pertanyaannya. Aneh, kok kenapa bisa sih jadi dayang-dayang? Banyak juga profesor dayang-dayang. Dan menariknya, ya mudah-mudahan tidak ada calon presiden, bekas presiden yang menjadi dayang-dayang. Ada juga. Oh, ada juga. Nakal dia. Saya tahu dia maksud, tapi nakal dia. Kenapa saya keceplosan ya? Nah, jadi saya pikir ini adalah pembelajaran sangat berharga bagi bangsa bahwa ternyata kita harus mengagumi seseorang tuh sampai akhir hayatnya baru kita boleh kagum. Awalnya kita kagum beberapa teman, Fahri Hamzah, Fadlizon, Budina Sidatmiko, kita kagum sama dia. Ternyata, ya menurut saya dia ini harusnya belajar gaya Rossi. Gaya Rossi itu juara di tikungan terakhir. Ini jatuh di tikungan terakhir gitu loh. Jadi, Valentino Rossi ya. Valentino Rossi itu kan selalu menangnya di tikungan terakhir. Jadi saya mengingatkan teman-teman, ya janganlah jatuh di tikungan terakhir. Dan kelihatannya mereka jatuh di tikungan terakhir. Tunggu. Ini demi mengabdi kepada dinasti keluarga dari Solo. Kembangannya kebanyakan nih, Oke, saya mau fokus balik lagi pertanyaan pertama. Gini Bang, ini kan seperti Abang tadi, ada satu keluarga yang kemudian menjadi common enemy. Ya, banyak tokoh bilang pengkhianat bangsa, musuh negara dan sebagainya ya. Kita tahu lah 5 orang itu ada Jokowi, ada Iriana, ada si Gibran, ada Kaisang, ada Anwar Usman. Ada Bobi 6 berarti ya. Tapi yang disebut Anwar Usman lah. Nah, Bang, itu satu pertama, bahwa ada persepsi publik semacam itu. Satu. Yang kedua, ada persepsi publik mereka pasti curang. Ya, yang mendukung 02. Nah, sekarang saya balik ke pertanyaan awal tadi. Dengan 2 modal tadi, persepsi tadi, ditambah pada fakta nauzubillah min dzalik, kita berlindung pada Allah demikian, besok ternyata menjadi kalah 01. Itu apa yang terjadi kira-kira? Saya begini. Sekarang yang kita harus perkuat bahwa saya katakan tidak akan bisa curang selama kita punya saksi yang lengkap. Karena begini, saksi yang lengkap. Karena baru masuk sistem komputer itu di kecamatan. Jadi sudah ada 3 TPS kelurahan kecamatan. Kalau kita punya ini, nggak mungkin bisa curang di IT. Saya ingatkan 2019 mereka bisa curang karena saksi 02 saat itu Prabowo itu memang
tidak diturunkan. Tidak diturunkan. Akhirnya mereka tahu mereka nggak punya saksi. Dan kita tahu perhitungan suara yang terakhir masuk 2019 adalah Jawa Tengah, Jawa Timur. Agak aneh. Karena mereka tahu saksi di sana tidak kuat. Maka kalau saksi tidak kuat, signifikan sekali. Ya, kalau saksi tidak kuat, maka rekayasa salah angka. Karena pada saat dia ke MK, dia tidak punya saksi. Nah, saya saksi di MK saat itu, memang kita tidak punya saksi di tingkat TPS. Karena mereka tidak mengirim saksi. Jadi yang bahaya itu sebenarnya adalah, saya pernah mengingatkan Capres Anies Baswedan, titik yang paling bahaya itu apabila ada tim pedagang kemenangan. Nah, pedagang kemenangan, sebenarnya kita menang, tapi dia negosiasi supaya kita kalah. Itu yang paling bahaya. Dan itu pasti untuk kepentingan mereka sendiri. Ya, benar. Sang pedagang ya. Ya, dan saya melihat sekarang kelihatannya berat karena semangat rakyat untuk mengambil hak kedaulatannya tinggi sekali. Mempertahankan. Mengambil. Udah diambil kok kemarin tuh. Dengan kecurangan. Ya, sekarang mau mengambil alih. Saya beberapa tempat melihat ini yang membangun TPS, rakyat membangun tenda di depannya sebagai posko rakyat pemantau TPS. Masya Allah. Dan sekarang sudah ada yang motong kambing untuk makan di situ. Makan di posko itu. Belum udah syukuran ya? Bukan syukuran. Ini adalah rangka memberikan kebahagiaan kepada petugas TPS dan saksi. Datanglah makan gulai kambing di posko pemantau TPS. Dan itu uang sendiri ya. Bang, sorry sebentar. Saya ingin mengingatkan Bang Mossad dan para penonton Bang Edi Channel yang Bang Mossad sampaikan tadi bahwa mereka sulit curang kalau kita punya saksi bla 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 bla. Mohon maaf, ini kata saya ini cara berpikir normal. Ya kan? Berpikir seharusnya. Tapi kan Jokowi kan tidak normal. Dia bisa lakukan apa saja. Seorang Megawati dengan PDIP yang begitu banyak jasanya pun dikhianati, dizalimi, apalagi cuma rakyat biasa. Dan kalau kata kita nggak mungkin dia berani gitu, bla bla bla. Enggak, dia bisa lakukan. Dia akan bukan mustahil, dia akan perintahkan. Pokoknya KPU, saya nggak mau tahu. Yang penting kamu umumkan anak saya menang. Jebret, ayo. Saya juga memaklumi itu, tapi begini, Jokowi ini seberapa jauh sih? Kan kita tahu sekarang, udah terungkap kan, yang disuruh melakukan operasi bawah tanah kan Mas Pratikno. Dan rakyat sudah menjaga Mas Pratik mau kemana. Jadi semua lingkaran-lingkarannya ini udah terbaca. Jadi menurut saya, rakyat sudah harus menjagain abdi dalamnya. Abdi dalam Raja Solo ini. Ya kan, para hulu balang. Hulu balang. Nah, yang menarik, dan saya pikir menarik, mahasiswa UGM sudah meminta Pratik dan Adi pulang karena mempermalukan. Jadi harusnya seluruh alumni UGM juga malu nih, karena ternyata bukan hanya Jokowi yang menjadi perusak, ternyata adalah geng. Sudah geng gitu loh. Soal Pratikno ini, beliau pada saya beberapa waktu lalu menyebutkan sebagai kapal selam senyap, ya kan? Kapal selam itu udah senyap, ini pakai senyap lagi, jadi kayak belut di oliin ini, ya gitu ya. Nah sekarang kapal selam senyap ini nggak bisa lagi karena sudah sinyalnya radar ya, radarnya udah terdeteksi, nggak bisa lagi melakukan. Bang, kira-kira ada nggak, kita boleh nggak berharap bahwa para hulu balang yang tadi itu terusik kesadarannya, nuraninya gitu. Saya dapat info yang valid, ada 2 jenderal berbintang 4 di sekitar beliau. Aktif? Sudah, ya, enggak. Purnawirawan. Sekitar ini, yang awalnya sangat dekat sudah menyatakan, saatnya kita sadar, karena ternyata sudah terlalu banyak orang ditipu. Kata-kata itu keluar. Itu. Dan 2 orang itu sekarang, dia sudah menyadari bahwa ini akan merusak bangsa kalau diteruskan. Jadi saya mungkin Sabta Marganya dia baca pada saat pulang ke rumahnya. Itu karena katakanlah Sabta Marga, nurani segala macam. Sekarang sebagai seorang lingkaran hulu balang yang mau jenderal, mau sipil, militer segala macam, berpikir secara politisi. Ini kan kapal akan tenggelam. Kalau mereka bertahan di kapal itu akan ikut tenggelam. Maka mereka sibuk cari sekoti atau apalah. Kalau kapal mau tenggelam, tikus-tikus keluar. Ini ada nggak fenomena seperti itu di sana? Saya melihat ada, tapi kan kita harus menyatakan begini.
pengkhianat tetap pengkhianat. Oh. Jauh lebih terhormat menolak pengkhianat daripada menampung pengkhianat untuk menambah kekuatan. Itu. Dan saya sangat tidak setuju sekarang banyak sekali politisi kutu loncat. Dan politisi kutu loncat ini langsung dikasih karpet merah. Menurut saya ini pendidikan politik yang sangat jelek karena anak-anak akan menjadi pengkhianat di mana-mana karena pasti kalau dia mengkhianat maka dikasih karpet merah. Di 01 tidak ada kan? Saya berharap di 01 jangan melakukan itu. Kalau dia oposisi aja itu lebih terhormat. Jadi jangan kita ingin menambah kekuatan hanya untuk menampung pengkhianat-pengkhianat. Nah, kita lihatlah, kita bisa nyebutkan nama lah satu-satu semua itu kan pengkhianat yang dikasih kartu merah dan memang lebih sadis. Jadi saya menyatakan kita harus menyatakan orang baik tetaplah bersama orang baik. Orang yang memang oposisilah untuk menyerang memberikan masukan. Jadi jangan seperti Jokowi, siapa yang menjilat dia bekas pengkhianat pun akan ditampung. Itu jangan lakukan. Ojo leren dadi wong apik. Jangan berhenti jadi orang baik. Oke. Bang, penutup. Tadi saya ingin tanya, kalau misal kan besok jam 5 sore mereka umumkan quick count, kami menang. Dan pendukungnya selebrasi keliling. Wameng. Apa yang kita lakukan? Begini, kita tidak bodoh juga. Insya Allah kita akan melakukan real count mulai segera dan kira-kira jam 1 itu kan sudah tutup TPS di Barat, Indonesia Barat. Indonesia Timur kan sudah 2 jam. Sudah jam 2 jam lewat. Nah, kita harapkan hasil hitungan real count kita, karena kita juga punya sistem yang real count, itu kita sampaikan ke publik sehingga quick count itu jangan seenaknya karena quick count juga sampling sementara kita real count kan lebih ini. Jadi saya pikir kan gampang, sekian TPS untuk real countnya dibagi total TPS ya kira-kira gitu, yang penting samplingnya bagus, maka kita dapatkan kira-kira persentase di Papua 6 provinsi, di Maluku Utara, di Maluku, Sulawesi. Nah kira-kira itu sudah selesai. Nah, kira-kira di sini kan jam 3 sore baru terjadi boleh quick count keluar. Jadi kita keluar duluan. Nah, yang menarik kalau terjadi 3 hal sekaligus bagi mereka. Satu, quick count didikte agar angka sesuai dengan hasil survei. Yang kedua, dia melakukan selebrasi yang tidak seharusnya. Yang ketiga, dia melakukan pengumuman bahwa menang. Declare bahwa menang. Maka kita juga punya hak yang sama untuk melakukan itu. Jadi kalau kita kan timnas bikin real count segala macam satu. Mereka punya 9 sampai 13 lembaga survei yang kita tahu survei pasti dibayar. Itu kan dari sisi penggiringan opini segala macam kan pendukung 01 aduh kalah gue tuh lemes. Nah, gitu loh. Tapi jangan juga menyatakan itu. Jangan ya. Jangan juga mereka menyatakan seperti itu. Jangan sampai berbalik. Dengan Anda main-main mempermainkan suara rakyat kembali ngamuk. Itu yang ngeri. Yang ngomong Muhammad Said Didu ngeri nih. Kita mesti cari benang merah. Jadi, ya hati-hatilah mereka. Saya meminta mereka hati-hati, jangan sembrono. Karena semangat rakyat, saya katakan tadi, rakyat sekarang ada di seberang kekuasaan dengan kepala tegak dan data membusung dengan tangan mengepal ngeri. Untuk siap mengambil hak kedaulatannya yang ingin dirampas secara tidak sah. Jadi, sebagai penutup ada himbauan, seruan buat pendukung. Para pendukung besok selalu ada semua di TPS dan temani teman yang mengantar kotak suara ke kelurahan dan tungguin di kelurahan. Ibu-ibu silakan masak semua dan bapak-bapak yang di TPS yang krisis maka bawalah tongkat. Itu tongkat Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa untuk menghadapi Firaun. Tongkat Nabi Musa. Dan saya sudah siapkan tongkat juga. Tongkat Nabi Musa. Ibu-ibu bawalah panci yang rusak untuk dipukul kalau KPPS yang coba-coba. Jadi pesan terakhir Bang Mosa telah wahai Firaun, hati-hati.
Musa dan pasukannya akan menggulung kalian. Nah, gitu saja. Oke, keren. Oke, sudah. Kita harus ingat bahwa Allah itu hanya merubah nasib kaum kalau dia mau berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu dicontohkan. Allah tidak akan mengubah nasib kaum sampai mereka mengubah. Nah, itu dia contohkan. Apa sih sisanya Allah membelah laut? Oh iya. Tapi dia nggak belah. Dia suruh Nabi Musa pukulkan tongkatnya. Itu simbol bahwa jangan hanya memohon pada Allah, bertindaklah kerjanya ya. Maka datanglah ke TPS, jaga suara. Baru kita menang. Keren. Oke. Makasih banyak. Terima kasih. Makasih banyak ya. Saya Edi Mulyadi untuk FNN untuk Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.